Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ingin belajar tentang masalah kepercayaan. Kapan kami perlu memberikan kepercayaan ini kepada orang lain, kapan kami perlu menahannya, dan bagaimana memulihkan kepercayaan. Biarlah kami belajar ini untuk kami bisa terapkan dalam kehidupan kami dan kami bisa ajarkan kepada anak-anak maupun jemaat di mana kami melayani, supaya ini membawa berkat yang melimpah dalam kehidupan kami dan kepada orang-orang yang kami layani. Tuhan, Kau memberkati waktu ini, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangan. Tuhan menolong, berkati setiap kami yang hadir, berkati perekonomian kami, pelayanan kami, berkati masalah pergumulan kami dalam masalah, sehingga kami bisa keluar sebagai pemenang. Berkati apapun menjadi pergumulan kami, tangan Tuhan menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat tentang eh, tentang kepercayaan ya. Dalam YouTube yang saya barusan melihat ya tentang ini, ada seorang yang mengalami ditipu orang ya. Namanya Pak Thomas Wong. Dia ditipu sampai 30 miliar ya. Bahkan ada tulisan oleh pemimpin agama ya. Thomas Wong seorang Kristen. Nah, kalau pemimpin agama berarti ya orang-orang rohaniwan berarti ya, orang-orang rohaniwan Kristen yang menipu dia ya. Lalu kemudian setelah 30 M hilang begitu ya, dalam sharingnya Pak Thomas Wong itu, eh, orang itu mengakui saya bangkrut begitu. Ya, saudara sekalian, lalu kemudian dia telepon lagi mengatakan, boleh nggak saya menjadi kerja sebagai manajermu begitu ya, kerja di perusahaanmu jadi manajer. Lalu Thomas Wong menolaknya ya, menolak dengan alasan-alasan yang dia berikan. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita ini, kepercayaan ini sesuatu yang sangat-sangat penting, saudara-saudara sekalian ya. Kepercayaan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita ya. Kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk percaya, untuk punya trust, untuk punya satu keyakinan kepercayaan. Jadi memang Tuhan menciptakan manusia ini untuk percaya, ya, percaya kepada Tuhan, ya, percaya kepada sesama, percaya kepada diri sendiri dalam keterbatasan-keterbatasannya, percaya kepada kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan, ya. Mengapa saya menjadi orang Kristen misalnya, ya. Saya menjadi orang Kristen karena saya percaya saya orang berdosa. Saya percaya melalui kitab suci yang Alkitab yang adalah firman Tuhan memberitahu kalau kalau meninggal saya pasti masuk neraka gitu ya karena saya orang berdosa. Saya percaya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, rela mati untuk saya, eh, dan dia apa namanya? Dia itu memberikan Yesus yang datang ke dunia itu mati di atas kayu salib, mengampuni semua dosa saya, lalu kemudian eh, saya sehingga ketika saya percaya kepada Kristus, ya Kristus yang mati dan bangkit sudah mengampuni dosa-dosa saya. Saya percaya saya menjadi orang Kristen karena ketika saya percaya Kristus, dosa saya diampuni. Saya diberikan kepastian keselamatan. Saya diberikan Roh Kudus ya sebagai jaminan. Saya diberikan
hidup berkelimpahan, jadi anaknya. Ya, jadi artinya kita memang dicipta untuk percaya, ya. Tapi kita perlu tahu apa yang dipercaya itu ya. Siapa yang dipercaya? Kita tidak bisa percaya yang tidak ada dasar ya. Percaya kepada sesuatu yang tidak pernah kita tahu wujud dan buktinya ya. Jadi misalnya percaya kepada tuyul ya, kepada apa namanya yang seperti diungkapkan orang ya, pocong apa itu sesuatu yang tidak bisa sembarang kita percaya karena memang buat saya itu tahayul ya, tidak ada dasarnya ya. Jadi kita percaya perlu ada dasarnya apa itu. Nah, begitu juga percaya dengan orang. Apa dasar-dasarnya saya percaya kepada orang lain ya, saudara sekalian misalnya eh, seseorang mau memilih pasangan hidup. Kenapa saya memilih dia ya? Kenapa saya memilih dia bukan orang lain? Ya, yang jelas misalnya saya memilih pasangan hidup adalah karena seiman misalnya ya. Nah, alasan itu yang membuat saya pilih istri saya. Nah, saudara sekalian, saya sebagai evaluasi ya di China ini ada satu kalau lihat klip-klip film-film yang di YouTube atau di Facebook itu ada kebiasaan orang ketemu dalam waktu blind date ya, ketemu untuk cari pasangan 1, 2, 3 jam gitu udah memutuskan menikah ya. Ini sangat menurut saya sangat bahaya sekali ya karena kita tidak tahu siapa yang orang ini dinikahi ini siapa ya. Kalau dia seorang yang apa namanya, seorang yang jahat ya, seorang yang kejam, saya pikir sangat membahayakan ya. Jadi saudara sekalian makanya mengapa banyak orang yang tertipu saudara sekalian ya. Banyak orang tertipu itu karena tidak mempunyai kriteria percaya itu apa kriterianya gitu ya. Percaya kepada orang misalnya ya. Kepada orang yang dalam pelayanan misalnya kita percaya kepada orang kriterianya apa untuk suatu proyek dia dipercayai ya. Nah, seperti itu. Jadi eh, buku yang akan kita lihat ini adalah Trust ini dikarang oleh Henry Cloud ya, menolong kita untuk melihat berapa aspek mengapa kita perlu percaya ya. Saudara sekalian, kita akan belajar bersama-sama tentang tentang ini ya. Ini saya yakin ini sangat berguna sekali, Bapak. Sangat berguna sekali ya. Untuk kita boleh eh, manfaatkan dalam kehidupan kita ya. Share. Oke, oke. Optimize. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengarangnya adalah Henry Cloud ya. Beliau adalah seorang yang sangat produktif sekali baik di YouTube maupun di penulisan buku ya. Sangat memberkati saya. Materi yang dulu pernah dibagikan oleh Henry Cloud itu adalah Changes That Heal, perubahan-perubahan yang menghidupkan ya, yang menyembuhkan. Itu sangat memberkati sekali ya. Jadi yang ini belum yang ini terbitan baru tahun 2023 ya. Oke, saya apa namanya? Saya akan lanjutkan materi ini ya. Kalau di dalam seperti
Google ini ada seperti trust itu ini ya, ini gambaran di Google ya. Building trust itu ada seperti ini ya. Oke. Sorry banget. Ini bukan yang saya ingin mau bagikan. Saya ingin bagikan di download sini. Oke, minta maaf untuk apa namanya? Ya, jadi trust ini Bapak Ibu ya sangat memberkati kita semua karena orang bisa terhindar dari kerugian yang besar sekali ya. Kalau contoh saya bertemu dengan orang-orang ya, ada teman saya sendiri yang rugi berapa M karena percaya saja dengan investasi yang bodong misalnya. Saya juga pernah diajak ikut robot trading ya oleh seorang rekan hamba Tuhan. Dia mengatakan ini keuntungannya sangat besar ini ya. Hanya waktu itu saya nggak punya uang, sangat eh, tawarannya sangat menarik begitu ya. Nah, terakhir ya itu tadi ya yang banyak orang yang mengalami kerugian karena mereka tidak mempunyai kriteria. Kenapa kok harus ikut ya? Kenapa kok harus mempercayai? Saya bertemu dengan seorang bapak yang sudah umurnya sudah tinggi ya Bapak Ibu sudah di atas 50 tahun ya, di atas 50 tahun tapi juga masih terkena ada orang pinjem sama dia ya berapa M lalu dipinjemkan ya tentu dengan janji-janji manis ya dipinjemkan ternyata tidak kembali dan eh, orang ini betul-betul mengalami stres yang luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu tentang konsep kapan kita harus perlu percaya, kapan kita perlu untuk menahan untuk tidak percaya kepada orang itu akan menyelamatkan bisnis, menyelamatkan uang kita, menyelamatkan kita dari sakit kepala, stres, menyelamatkan hubungan dan seterusnya ya. Banyak hal yang bisa diselamatkan. Kalau kita bisa mengajari anak-anak kita tentang masalah trust ini ya, jadi artinya kapan anak-anak kita perlu percaya, kapan untuk tidak percaya, itu akan menyelamatkan mereka juga dari kejahatan-kejahatan ya. Kita akan melihat terlebih dahulu ya. Tentu kalau anak-anak itu ya mereka kan misalnya diajari jangan mau terima barang yang orang yang diberi permen dari dari orang yang belum kenal. Jangan mau terima ya kan apa namanya mau diajak kemana ke pergi oleh orang yang belum kenal ya toh. Jadi itu menolong mereka untuk mereka jangan percaya, jangan mudah percaya ya. Sehingga saya pernah lihat film itu ada orang yang mau masuk rumah, ya ini seorang remaja bilang kepada yang orang mau masuk rumah itu, kamu tunggu di luar, ya, karena ayah ibuku mengajarkan untuk tidak menerima orang yang belum kenal masuk ke rumah. Nah, tentu mungkin ini di Indonesia tidak seperti itu ya, tetapi sangat baik sekali untuk anak-anak ini bisa tahu batasan ya, untuk kapan percaya, kapan tidak percaya. Nah, kita ini mungkin tidak pernah diajar begitu, kita percaya saja, ya semuanya percaya sampai akhirnya kita dirugikan ya. Orang tua saya itu mengalami kerugian dulu mas-masanya dipinjem ya sama keluarganya ya dari papa kakaknya pinjem lalu tidak pernah kembali. Akhirnya seumur hidup itu dengernya emas itu harganya bisa untuk beli rumah, tapi karena udah dipinjem tidak pernah kembali, orang tua saya sampai meninggal itu tidak pernah punya rumah. Ya, kalau seandainya orang tua saya ini mengerti teori ini ya, pengertian ini,
Ya, mungkin tidak mengalami seperti itu ya. Jadi harganya sangat besar karena tidak mengerti Bapak Ibu ya. Jadi materi malam hari ini sangat berguna ya, sangat menolong ya. Mari kita akan melihat eh, apa itu namanya, kepercayaan itu membuat hidup ini menjadi lebih baik ya. Jadi artinya ini materi-materi ini saya pakai penerjemahan dari Deep L ya. Nah, eh, hidup ini memang dibuat oleh Tuhan untuk kita ini percaya. Nah, tapi saudara sekalian ya, percaya tidak boleh sembarangan ya. Karena misalnya eh, kita dalam realitas hidup ini ada pasangan berselingkuh, ada rekan kerja, rekan bisnis yang dipercaya itu akhirnya menjual data-datanya ya. Ada rekan bisnis yang kita percaya untuk mengelola bisnis, lalu orang itu berkhianat ya, menjual data ke musuh kita. Lalu ada orang yang dipercayai untuk memimpin perusahaan misalnya, tapi dia tidak kompeten ya, akhirnya perusahaannya rugi. Ada bahkan pendeta yang dipercayai kehidupannya ganda ya. Kehidupan ganda itu artinya eh, di luar baik tapi di dalam rumah itu melakukan KDRT ya, misalnya seperti itu ya, melakukan eh, apa namanya, melakukan kehidupan seks yang tidak benar begitu ya. Jadi artinya kita melihat kepercayaan ini bisa diselewengkan ya, bisa bisa meleset begitu ya. Teman kita yang kita percayai menyebarkan rahasia kita ya. Saudara kandung memperebutkan warisan. Karyawan yang terpercaya ya, mengambil pengetahuan yang yang kita punya ya, lalu kemudian dia menjadi pesaing kita ya. Lalu bekerja untuk pesaing kita. Lalu rekan kerja yang kita percayai bisa mengecewakan. Seorang yang kita cintai tidak mampu membalas cinta kita. Jadi artinya Bapak Ibu, kepercayaan yang kita berikan itu bisa salah pada orang yang kita percayai. Jadi kita karena itu bagaimana? Nah, karena itulah kita perlu tahu kapan memberikan kepercayaan itu ya. Kapan kita menahan tidak percaya itu ya. Jadi itu memang Tuhan kehendaki demikian ya. Tuhan kehendaki untuk kita ini menguji semua roh ya, menguji semua ajaran, menguji kalau yang tahayul kita nggak percaya ya. Jadi artinya Tuhan itu ingin kita ini mengasihi Tuhan dengan otak kita, Bapak Ibu ya. Jadi dengan rasio kita, dengan kemampuan berpikir kita sehingga kita tidak dirugikan ya. Jadi kita mau lihat ada berapa prinsip tentang kepercayaan itu. Kalau dari Merriam-Webster mendefinisikan kepercayaan sebagai kata benda yang seperti ini ya, ketergantungan yang terjamin pada karakter, kemampuan, kekuatan, atau kebenaran seseorang atau sesuatu ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini hidup karena percaya Bapak Ibu ya. Contoh misalnya kita duduk di tempat duduk ini. Kita percaya ini tempat duduk bisa bisa menahan saya, kursi yang saya duduki ini ya. Nah, itulah. Jadi kita hidup tidak bisa kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya ya, itu 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 banyak hal yang menjadi masalah ya. Hanya memang sekarang kita mau melihat kepercayaan itu kepada sesuatu yang tepat dan kepada seseorang yang tepat. Nah, kalau kamus Cambridge mendefinisikan kepercayaan sebagai kata kerja. Nah, yang tadi kata benda, ini kata kerja. Percaya bahwa
seseorang itu baik dan jujur, tidak akan menyakiti kita, dan atau bahwa sesuatu itu aman dan dapat diandalkan. Ya, jadi kalau orang naik lift, dia nggak percaya ini liftnya bunyinya kriek-kriek ya. Nah, seperti itu. Jadi artinya kalau percaya ya sudah liftnya ini bisa mengangkat naik ke atas. Nah, oke. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa hmm, kita terhubung satu dengan yang lain ini karena kita percaya. Ya, Bapak Ibu ikut ini karena Bapak Ibu percaya materi-materi ini berguna. Bapak Ibu percaya kepada saya yang membaca buku itu dan membagikan isi buku yang dikarang oleh Henry Cloud ya. Jadi ketika kita percaya ya, kita itu membuat seluruh sistem itu berfungsi, berjalan ya. Jadi semua sistem dalam hidup kita ini berfungsi, berkembang itu karena percaya. Eh, ke- jadi percaya itu manusiawi ya. Ketika kita tidak percaya, kita kehilangan banyak pengalaman sebagai manusia. Jadi percaya itu sesuatu yang betul sangat penting ya. Jadi belajar percaya itu sangat penting ya ketika Yesus berkata misalnya di sini, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita diselamatkan. Ya, jadi kita perlu belajar percaya. Hanya sekarang kita mau melihat kalau kita percaya kepada manusia, ya, pada sesuatu, itu kita mau melihat ada anatomi percaya seperti apa ya. Alasan-alasan kita percaya ini apa? Nah, itu ya. Jadi ada 5 hal penting tentang anatomi ya. Ini anatomi kepercayaan, anatomi trust ya. Atau alasan kita perlu percaya ini menolong 5 hal ini menolong untuk kita percaya misalnya kita ke dokter, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pergi ke dokter kalau cerita dari Henry Cloud ini adalah dia mau mengganti tempurung ini ada masalah, tempurung lututnya Henry Cloud ini ada masalah, lalu dia cari dokter. Lalu ketika dia mencari dokter, dia mencari dokter yang ada dokter yang pinter sekali, ya, tapi tidak mau mendengarkan Henry Cloud. Jadi dia hanya menunjukkan kamu harus operasi, kakimu ini sudah nggak bagus, ini nggak ini ya. Tapi tidak mau mendengarkan Henry Cloud. Jadi Henry Cloud merasa dia tidak memahami. Lalu kemudian berikutnya ada dokter yang lain lagi yang datang, ya. Lalu Henry Cloud itu apa namanya melihat dokter ini juga pinter ya di dokter-dokter hebat yang datang ke Henry Cloud ini, tapi dia itu hanya asik dengan ada mahasiswa-mahasiswa yang lagi belajar di situ menjelaskan itu nggak peduli dengan Henry Cloud-nya. Dia merasa ini kok hanya untuk kepentingan ini belajarnya para dokter-dokter muda ini ya. Dia tidak merasa nyaman di situ ya. Sampai akhirnya dia menemukan seorang dokter yang dia diberitahu ya. Lalu dia bertemu dengan dokter ini. Dokter ini memberikan ini ya, dia memberikan kepeduliannya, memberikan mau memahami, mengerti ya. Lalu kemudian lalu di situ Henry Cloud itu melihat apakah dokter ini hebat ya. Dia lalu lihat kemampuan-kemampuan dokter ini ya sudah punya kapasitas yang luar biasa, pengalaman menolong orang sangat banyak sekali ya. Lalu track recordnya juga baik. Nah, dari situ
Akhirnya Henry Cloud mengatakan, oke saya mau dioperasi ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ternyata kepercayaan ini ada perlu a- alasan-alasan kenapa orang perlu percaya. Yang pertama adalah eh, orang yang kita temui itu, kalau kita mau memberikan kepercayaan kepada orang itu, dia itu mau memahami, ya, mau mengerti, mau mengerti kita, ya. Jadi dia itu mau memahami, jadi dia bisa mau mendengarkan. Nah, mengerti, memahami itu mengapa penting ya? Nah, misalnya mengapa penting itu memahami? Misalnya seorang suami yang benar-benar mengerti arti dipisahkan dari keluarga ya, ya bisa merasakan kok dipisah dari keluarga ini seperti apa ya. Lalu ada pecandu alkohol yang bisa merasakan ya, bisa merasakan orang-orang dampak dia menjadi mabuk ya, itu dampaknya apa terhadap orang-orang yang dicintainya dan mitra bisnisnya. Lalu pasangan yang lagi yang suka mengkritik ya, benar-benar memahami kalau dikritik itu bagaimana hati dan apa tuh namanya perasaannya. Nah, jadi artinya seorang bos belajar memahami bagaimana dipermalukan di depan umum ya. Bagaimana kalau dia dipermalukan di depan umum. Sebuah penerbangan ya, orang-orang di situ mengerti kalau misalnya pesawatnya itu dibatal, mereka membatalkan pesawat ya pada menit terakhir, bagaimana dengan orang-orang yang mau berangkat itu. Nah, jadi artinya dibutuhkan untuk kalau orang mau kita mau mempercayai seseorang, kita perlu melihat apakah dia bisa memahami. Ya, yang pertama itu begitu. Nah, kemudian orang yang kita itu artinya dia mau memahami tidak hanya hidup untuk dunianya sendiri, ya pikirannya sendiri. Nah, lalu yang kedua kita melihat anatomi atau anatomi dari untuk kita bisa percaya itu lihat motifnya. Ya, seperti Pak Henry Cloud itu mengatakan ketika dokter yang datang itu motifnya itu ada yang hanya untuk peduli pengembangan kedokteran, ya, nggak peduli dengan lututnya. Ini kan lutut saya yang mau operasi ini. Nah, ini contoh ya. Nah, itu membuat dia tidak mau mau dioperasi oleh dokter yang hanya untuk itu. Tapi ketika ketemu dengan dokter yang penuh kasih ya, mau mau mempedulikan lututnya untuk mau memperbaiki supaya Henry Cloud ini bisa jalan ya, bisa berfungsi dengan memberikan komunikasi, bertanya kebutuhan Henry Cloud itu apa, kegiatannya apa. Oh, saya ini seorang pembicara, saya ini. Oh, kalau gitu kalau kamu nanti lututmu dioperasi itu kamu bisa aktif kembali ya. Sangat menolong kamu. Nah, ini jadi ada kasih yang kepedulian yang diberikan ya. Jadi orang-orang yang kita akan berikan kepercayaan itu perlu kita melihat niat atau motivasi mereka itu untuk kepentingan kita begitu ya. Kalau kita mau memberikan kepercayaan kepada mereka, mereka sungguh-sungguh memiliki kasih kepada kita kalau kita mau percaya kepada mereka. Nah, jadi ini artinya Bapak Ibu ya, kita melihat kalau kita percaya kepada Tuhan misalnya, Tuhan itu mengasihi kita. Dia tidak menentang kita. Dia ada untuk kita ya. Jadi itulah gambaran mengapa kita percaya sama Tuhan. Karena Tuhan betul-betul mengasihi kita. Nah, makanya ketika kita ketemu orang, kita perlu tanya motivasi orang ini apa ya. Kalau ada orang mau menipu kita, Bapak Ibu ya, dengan uang kita mau ditipu, tentu kita jangan percaya ya. Ini barusan ini melihat ada orang sharing di Facebook yang ditipu karena dia beli online begitu ya. Dia ditipu uangnya di situ. Nah, jadi artinya eh, perlu kita bertanya, apakah
orang ini punya tujuan yang baik pada saya. Kalau kita lihat ini tujuannya nggak baik, jangan berikan kepercayaan itu kepada orang itu, begitu ya. Kalau enggak, kita bisa dirugikan. Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi itu orang itu yang kita mau percayai bisa memahami, ya mau memahami kita. Yang kedua itu adalah melihat motivasinya apa. Kamu mau melakukan sesuatu itu motivasinya untuk kebaikan saya atau hanya untuk kepentinganmu? Kalau hanya untuk kepentinganmu ya jangan. Kita menolak untuk mempercayakan sesuatu kepada dia, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu belajar ada itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mau mempercayakan seseorang, kita perlu melihat orang itu ada kemampuannya, ability-nya ada, ya. Tidak hanya cukup dia mau mengerti saya, dia memiliki niat baik. Kalau itu adalah seorang dokter yang mau mengoperasi, ya tentu harus dilihat dia punya kapasitas mengoperasi atau tidak. Kalau nanti dioperasi tambah salah, tambah nggak bisa jalan, waduh ya jangan. Jadi artinya ini menjadi eh, apa itu pertanyaan yang ketiga yang kita perlu tanyakan. Ini kemampuan orang ini bagaimana ya? Apakah dia bisa mencapai nggak tujuan yang akan diberikan ya? Kalau perusahaan ya, kalau ada orang yang mau disuruh memimpin perusahaan, orang ini bisa nggak memimpin perusahaan ini bisa mencapai target-targetnya ya. Karena kita mau berinvestasi itu kepada kemampuan yang hebat ya. Nah, bisa nggak dia mencapai target-target perusahaan? Ya, bisa nggak dia memimpin ke arah yang dikehendaki? Nah, tentu kalau dia nggak bisa ya, jangan berikan ya. Ya itulah. Jadi kalau kalau orang hanya nggak mempertanyakan ini, hanya kelihatan, waduh gelarnya tinggi, ya dia doktor misalnya ya, pengalamannya banyak, tapi dia nggak cocok dan tidak mampu, ya lebih baik jangan berikan itu ya. Jadi itu, nah kalau di dalam berikutnya adalah yang keempat ya, kapan kita memberikan kepercayaan kepada orang itu ya? Kalau dia bisa mengerti, yang pertama. Kalau dia bisa eh, memiliki motivasi ya untuk kepentingan kita ya, ada motivasi kasih ya. Kalau dia punya kemampuan, yang keempat adalah karakternya bagaimana. Nah, karakternya itu kalau misalnya seorang dokter itu egois ya, money oriented, uang yang utama. Nah, lebih baik jangan tentu ya, meskipun dia punya kemampuan ya. Nanti kalau money oriented yang orientasinya hanya keuntungan dan uang, wah bisa misalnya seharusnya beberapa hari bisa berminggu-minggu di rumah sakit, misalnya begitu kan, yang harusnya nggak usah operasi jadi harus operasi ya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, artinya karakter ini penting ya. Kalau di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan eh, kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, ya, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Jadi di dalam firman Tuhan sendiri ingin ya kita orang Kristen ya, kita orang Kristen itu punya iman, punya kebajikan, punya pengetahuan, punya penguasaan diri, punya ketekunan, punya kesalehan, ya. Kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada semua orang, ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik
karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Nah, saudara sekalian, yang keempat ini adalah karakter, ya. Kalau kita ingin mempercayakan sesuatu kepada orang lain, lihat karakternya. Misalnya mau memilih pasangan hidup, ya, lihat karakternya bagaimana, ya. Orang ini mau mengerti, ini yang pertama. Mau untuk mengasihi, oke. Dia punya kemampuan, oke. Tapi kalau karakternya tidak baik, ya lebih baik jangan diberikan kepercayaan ya menjadi pasangan kita, menjadi orang yang berada di perusahaan untuk menjalankan bisnis yang kita mau percayakan ya. Nah, jadi kita perlu melihat karakter ini sesuatu yang sangat penting ya. Karena Alkitab sendiri sangat mengutamakan karakter ini ya. Jadi untuk punya kasih, punya iman, punya pengharapan ya, punya hal-hal yang karakter-karakter yang baik. Kalau seseorang ini punya karakter, kita boleh percayai dia, ya, kita boleh percayai. Nah, kemudian ada yang kelima, ya, esensi kepercayaan atau anatomi kepercayaan itu ya. Kapan kita mempercayai orang itu? Yang pertama tadi bisa memahami orang, kemudian yang kedua itu dia itu punya motivasi ya, motivasi yang kasih ya untuk kepentingan kita ya, untuk kepentingan orang lain yang mau ditolong, misalnya ada motivasi yang tepat, motivasi yang benar ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dia punya kemampuan ya, kalau dokter itu dia punya kapasitas sebagai dokter. Yang keempat ada karakter. Yang kelima kita bisa melihat orang yang mau kita percaya ini rekam jejaknya bagaimana ya. Kalau seorang dokter itu sudah mengoperasi banyak pasien dan banyak yang berhasil, nah itu namanya rekam jejak, Bapak Ibu ya. Banyak orang kita percayai tanpa melihat rekam jejak. Ada kisah, Bapak Ibu ya, seorang wanita yang dia itu ketemu seorang pria di latihan kur di gereja, jatuh cinta dalam hitungan bulan, belum sampai setahun itu udah menikah. Ketika hari pertama masuk di dalam kamar pengantin ya, mereka mau berhubungan suami istri, ternyata laki-laki itu ada gangguan seksual ya, dengan harus pakai pakaian algojo, menyiksa pasangannya dulu, baru mendapat kepuasan. Nah, artinya Bapak Ibu sangat penting sekali untuk melihat rekam jejak ini ya, pria ini seperti apa. Karena itu nggak cukup kalau cepat-cepat nikah ya, kecuali ya Bapak ini kecuali. Kecuali memang betul-betul tahu rekam jejaknya, ya sudah kenal baik-baik ya. Eh, Ya bersyukur kalau dia sungguh-sungguh cinta Tuhan ya kan. Jadi artinya setelah menikah ya hubungannya sangat baik. Nah, itu yang dimaksudkan ya. Jadi kalau kita mau memberikan kepercayaan hidup kita ini ya Bapak Ibu ya, kan di dalam hidup ini ada tiga hal yang penting Bapak Ibu ya. Ada tiga hal yang penting yaitu pertama memilih siapa Tuhan kita ya. Kalau yang kita pilih Tuhan Yesus Juru Selamat, nah kita punya kepastian masuk ke surga. Ini keputusan penting pertama ya. Keputusan penting kedua, dengan siapa kita menikah. Ya, kalau kita menikah dengan orang yang cinta Tuhan, kita akan membawa anak-anak ini kepada Tuhan ya. Kalaupun dia belum di dalam Tuhan, tugas kita memang membimbing, mendoakan supaya dia sungguh-sungguh eh, apa itu namanya dapat membawa dia boleh percaya Tuhan sehingga membawa keluarga ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita dapat percaya Tuhan ya. Kemudian yang ketiga ini hidup kita mau untuk apa ya? Mau dipakai pekerjaan apa? Melakukan habiskan untuk apa? Nah, Bapak Ibu, jadi rekam jejak
ini sesuatu yang sangat penting ya. Jadi ada tulisan what someone has done before is usually the best indicator of what will happen next time. Jadi apa yang seseorang lakukan sebelumnya bisa menjadi indikasi terbaik untuk apa yang akan terjadi di kemudian. Jadi rekam jejaknya, kalau dia rekam jejaknya baik ya, kemungkinan besar di depan itu dia akan baik. Ya, jadi kalau kita mau mempercayai, kita perlu punya alasan-alasan yang tepat mengapa kita punya pengharapan, kenapa kita percaya. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya ini lima hal ini perlu kita ajarkan kepada jemaat-jemaat kita ya. Kalau mau percaya orang atau sesuatu, coba lihat dia bisa memahami, dia punya motivasi bagaimana, dia punya kapasitas bagaimana, dia bisa, dia karakternya bagaimana, lalu rekam jejaknya bagaimana ya. Jadi ini bisa menolong untuk kita mengajar anak-anak kita memilih pasangan hidup ya, atau menolong untuk anak-anak kita ini eh, bisa membedakan ya eh, teman-teman yang baik itu seperti apa, teman-teman yang bully itu bagaimana, bagaimana menghadapi orang yang perlu yang membuli ya, yang karakternya toksit bagaimana ya, ya meninggalkan orang-orang yang toksit ya, orang-orang yang merugikan, orang-orang yang tidak bisa dipercayai ya, ada orang-orang yang unsafe, tidak aman kalau datang itu menyakiti saja ya, merugikan saja. Nah, ketemu orang seperti itu bisa membedakan dan lalu kemudian orang seperti ini jangan diberikan kepercayaan apa-apa. Ya, kalau kita mempercaya orang-orang yang merusak, tentu dia akan merusak rumah tangga, merusak perusahaan, merusak pelayanan, merusak banyak hal. Jadi ya, Bapak Ibu tentu melihat kelima hal ini sangat penting. Yang pertama, orang itu bisa memahami orang atau tidak. Dia bisa eh, bagaimana dia punya motivasi ya. Motivasinya ada kasih nggak? Dia punya kemampuan bagaimana ya. Bisa nggak kalau dipercaya ini dia bisa ya. Termasuk untuk pasangan hidup misalnya. Kalau dia dipercayai dia ini mampu ya kalau dalam dunia pasangan hidup dia bisa berkomunikasi, dia bisa konflik, dia bisa menyelesaikan konflik dengan baik ya, dia bisa bekerja bertanggung jawab untuk keluarga ini berfungsi dengan baik ya. Ini bisa diterapkan di dalam dunia kerja, dunia keluarga, dunia pelayanan ya. Sangat baik sekali ya. Sangat kriteria lima anatomi ini ya, lima hal ini ya. Tadi memahami, bisa motivasi ya, tentang motivasi yang benar, tentang kemampuan, karakter dan rekam jejak ya untuk menolong. Ini perlu dipercaya tidak ya? Mengapa orang sampai ini yang di-sharingkan oleh Thomas Wong ya. Thomas Wong itu yang ditipu 30 M itu ya. Perusahaan dia ngomong, saya dia mengacaukan ya ketemu orang itu udah orangnya itu baik sedikit ya udah wah ini saudaraku ini my brother ini ya. Padahal dia harus dia ngomong bahwa kalau dia itu karyawan ya karyawan, saudara ya saudara. Tidak bisa campur begitu ya, nggak jelas. Jadi akhirnya kita biarkan kalau misalnya dia salah ya, karena dia sudah saudara kerja di perusahaan, ya didiemkan misalnya. Nah, akhirnya jadi merugikan perusahaan ya. Contoh begitu ya. Nah, misalnya orang baru kenal ya, cepat-cepat dipercayai, dipegangi uang atau apa, lalu dia kok bawa lari, ya kita yang rugi ya. Nah, jadi di situ Thomas Wong cerita dia kena 30 M. Tapi dia ngomong begini, kalau uang masih bisa dicari, ya. Dia ada relasi yang buruk dengan anak, lalu dia memperbaiki relasi itu dan karena dia di dalam Tuhan ya, akhirnya relasinya dipulihkan. Dia tidak merasa apa-apa dengan kehilangan 30 M.
Itu Thomas Wong, Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita yang kehilangan uang karena ditipu orang ya. Jangan ya. Tentu apa itu berapa juta pun sangat berarti kalau bisa jangan sampai kita kena tipu ya. Jadi artinya itu. Nah, oke, saya akan lebih cepat ini ya materi-materi ini ya. Jadi kita perlu belajar membangun otot kepercayaan kita ya. Jadi memang kadang-kadang ada orang yang sulit percaya ya karena dibesarkan dari keluarga yang waktu kecil itu kurang kasih sayang ya. Attachment itu tidak ada dengan baik ya. Waktu masih kecil itu hubungan orang tua dengan anak ini jauh, tidak ada kasih sayang. Ada orang yang tumbuh itu sulit percaya. Nah, orang yang begini ini juga akhirnya bermasalah ya. So, ada orang yang menyatakan jatuh cinta kepada wanita, setelah itu orang ini nggak pernah lagi datang kepada wanita itu ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu bayangkan ya, seorang pria mengatakan aku jatuh cinta kepada wanita, setelah ngomong begitu dengan wanita itu, setelah itu besoknya nggak pernah lagi menghubungi wanita itu, ya karena dia takut untuk percaya. Nah, Bapak Ibu, ini persoalannya bukan pada wanitanya ya. Ini persoalannya kepada pria itu yang dia tidak punya kemampuan percaya begitu. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya tentu perlu konseling ya, perlu dibantu, ditolong ya, dibantu ya. Nah, itu kita makanya perlu untuk manusia ini ada attachment itu ya, apa itu namanya kelekatan itu kita perlu sadar ya kita ini orang yang aman atau tidak. Kalau kita aman ya relasi kita itu kita lebih mudah percaya dengan orang, membangun komunikasi, relasi, kerjasama ya. Ada orang-orang yang tipenya anxious ya, cemas, tipe avoid, menghindar, ada yang tipe fear ya, penuh ketakutan. Nah, jadi kalau kita sadar itu kita perlu apa ya? Memperbaiki ya, menyehatkan diri kita ya. Nah, bagaimana dengan percaya ya? Percaya itu juga mengandung resiko, Bapak Ibu ya. Ketika kita percaya kepada orang ya, itu tentu ada resikonya ya. Tapi ya itu harga untuk percaya itu ya ada resikonya ya. Tapi tentu resiko itu dapat dikurangi kalau kita menerapkan 5 pertanyaan itu, Bapak Ibu ya. Orang ini mengerti, memahami orang bagaimana. Dia itu motivasinya apa? Kepentingan dirinya atau saya? Ya. Saya ketemu dengan orang yang mengajak untuk pelayanan, tapi motivasinya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingannya saya, Bapak Ibu. Ngajak orang-orang pelayanan untuk supaya dia dilihat baik, supaya dilihat ini loh, aku bisa ngajak orang banyak ini loh. Nah, ini kan motivasinya kan bukan lagi untuk memanfaatkan orang untuk dirinya sendiri ya, meskipun itu dalam lingkup kerohanian ya, termasuk kita hamba-hamba Tuhan bisa melakukan abuse-abuse seperti itu ya, memanfaatkan jemaat hanya untuk kepentingan kita, tidak pernah sungguh-sungguh untuk kepentingan jemaat itu, untuk membawa kasih kepada pertumbuhan rohaninya. Yang penting, makanya ada jemaat-jemaat Bapak Ibu ya yang sudah dilibatkan dalam pelayanan, sudah dilibatkan lagi di ini, di ini, di ini, banyak sekali sampai dia itu overload ya, sampai dia itu burn out, sampai dia lagi nggak mau lagi pelayanan. Nah, kalau begitu kan sebetulnya ya kita tentu gereja perlu evaluasi ya. Jangan sampai membawa orang melayani tambah membuat orang akhirnya burn out ya, tidak mau lagi melayani. Jadi contoh seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi artinya kalau kita ingin motivasinya mengajak orang apa? Kalau ada kasih, ya itu berarti kita bisa lanjutkan. Tapi kalau motivasinya kurang baik, tentu kita juga bisa perlu mawas diri kalau mau mengajak orang masuk dalam pelayanan ya. Untuk mau kebaikan buat orang itu, kalau itu berarti motivasinya kasih ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita perlu mematahkan hambatan-hambatan kepercayaan
Kalau misalnya kepercayaan itu dikhianati bagaimana? Ya, kepercayaan bisa dikhianati. Jadi contoh seorang suami yang berselingkuh, misalnya. Ya, sekarang ini ada orang yang mengatakan, "Loh, saya ini kan beli ya, beli maksudnya ada wanita yang mau dibayar dia beli ya. Saya tidak berselingkuh ya." Nah, itu tentu konsep kalau konsep dalam kekristenan ya jelas itu sudah berkhianat ya, tidak setia kepada janji pernikahan, pada ranjang pernikahan ya. Jadi kalau orang sudah dikhianati bagaimana ya? Tentu mungkin ada dalam dunia bisnis ya, dikhianati lalu dirugikan ya, menjadi bangkrut atau ah, uang perusahaan dipakai secara salah ya oleh orang yang kita percayai. Tentu itu juga melukai ya, melukai. Karena sudah dipercayai tapi malah eh, apa namanya merugikan. Nah, jadi ada langkah-langkahnya, ada beberapa langkah di sini. Yang pertama, untuk memperbaiki kepercayaan itu perlu sebuah proses. Nah, yang pertama adalah orang yang dilukai itu ya suami istri misalnya, istrinya perlu sembuh dulu kalau suaminya itu berselingkuh ya. Butuh waktu, butuh penyembuhan, butuh orang-orang yang tepat dapat memberikan dukungan ya. Lalu yang langkah kedua akan ada nanti kemarahan-kemarahan ya karena pasangan berselingkuh itu tentu saya sendiri dalam keluarga saya juga mengalaminya ya. Ketika ada orang berselingkuh itu butuh bertahun-tahun lamanya itu untuk kemarahan itu terus muncul dari seorang wanita yang diselingkuhi suaminya ya. Lalu ada keinginan balas dendam ya. Lalu nah yang benar bagaimana? Yang benar adalah memang perlu melampaui semuanya ini sampai terus masuk kepada proses memberikan pengampunan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami di sini ya atau jemaat Bapak Ibu ada yang ngalami ini kira-kira prosesnya untuk pemulihan kepercayaan itu seperti ini. Yang pertama memang ada proses butuh proses penyembuhan, prosesnya ada kemarahan, kebangin balas dendam, tapi bagaimana dibimbing ya kepada pengampunan. Kalau itu diri kita, ya kita belajar memilih mengampuni ya. Kenapa mengampuni ya? Karena mengampuni itu adalah yang membuat diri kita menjadi baik, menjadi diri kita yang paling baik, diri kita yang paling sehat, dan kita bisa berprestasi yang terbaik, yang tertinggi ketika kita mengampuni. Kenapa? Karena pengampunan memiliki manfaat ya, meningkatkan kesehatan mental ya, mengurangi untuk ngelindur-ngelindur ya, bahasa yang ngelamun-ngelamun atau perenungan-perenungan yang nggak perlu ya, kepahitan, mengurangi, menghilangkan emosi yang menyakitkan, yang merusak ya, seperti kebencian, kepahitan ya, kebencian, kemarahan yang beracun ya, kemarahan ya Bapak Ibu melihat barusan ini terjadi di Madura, suami istri yang istrinya itu berselingkuh, suaminya tahu dan akhirnya suaminya itu bawa alat tajam gitu lalu membunuh baik istrinya maupun selingkuhannya ya. Nah, itu kemarahan yang luar biasa begitu ya. Balas dendam. Nah, sekarang dia menyesal ya. Dia di polisi dia nyesel. Tapi nggak bisa nggak bisa lagi berubah ya. Karena orang sudah dibunuh meninggal nggak bisa lagi hidup ya. Nah, jadi mengampunilah itu yang paling baik. Mengurangi depresi, mengurangi kecemasan, membantu pemulihan, kecanduan, membantu proses penyembuhan PTSD ya, ini kecemasan ya. Mengurangi stres kronis, meningkatkan, maksudnya menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol. Sorry di sini saya nggak jelas nih meningkatkan tingkat
kematian ini, sorry, menyelesaikan masalah hubungan ya, meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh, mengurangi penyakit jantung, menurunkan neurotisisme ya, ini masalah kejiwaan ya, mengurangi rasa sakit, meningkatkan kemampuan menilai orang secara akurat. Jadi ini manfaat-manfaat secara sains ya, secara ilmu pengetahuan sudah diteliti seperti ini. Jadi mengampuni ini sangat baik untuk diri kita. Mengampuni ini tidak harus kedua belah pihak. Orang lain minta maaf lalu kita mengampuni. Orang lain nggak mau minta maaf pun kita tetap bisa secara sepihak mengampuni. Ya, itu untuk kebaikan diri kita. Ini bisa diajarkan juga ke jemaat, ke anak-anak kita ya tentang mengampuni. Kalau tidak mengampuni bagaimana ya? Kalau tidak mengampuni itu malah merusak luar biasa ya. Ya merusak, membuat orang menjadi pahit, menjadi penuh dengan dendam ya sampai akhirnya seorang bapak itu bunuh istrinya, bunuh selingkuhannya ya. Ya masuk penjara ya kan, rugi semuanya ya kan. Kalau kita mengampuni tidak berarti kita itu memberikan kepercayaan kembali kepada orang lain gitu ya. Jadi beda ya. Mengampuni itu untuk kebaikan kita sepihak dan tidak harus berarti kita mempercayai kembali. Mempercayai kembali itu butuh orang memang terbukti dia bisa dipercayai. Jadi kalau pengampunan itu bersifat gratis, ya kita mengampuni karena kita sudah terima pengampunan Tuhan dan saya mengampuni secara gratis, karena itu juga untuk kebaikan saya dan untuk kebaikan orang yang sudah bersalah. Tapi untuk memberikan kepercayaan, ya misalnya seorang manajer yang udah menyelewengkan uang, memang diampuni, tetapi kepercayaan itu akan diberikan kalau memang dia sudah sungguh-sungguh berubah. Kalau dia belum berubah, ya kita akan dicelakai lagi ya, istilahnya begitu ya. Sama ya, suami istri yang melakukan KDRT, kalau istri suaminya melakukan KDRT itu dipercayai lagi ya, dia belum berubah, dia tetap melakukan KDRT ya. Tapi kalau tegas, oh, kamu berubah dulu baru saya bersama-sama. Nah, itu baru sungguh-sungguh bisa dipercayai ya. Kalau belum berubah, jangan dipercayai, jangan diberikan kepercayaan. Kemudian ketiga ini renungkan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Jadi kalau suami istri, suaminya berselingkuh, istrinya mikir, saya ini akan melanjutkan pernikahan ini atau saya tidak melanjutkan, tidak bersama dia sebelum dia berubah. Nah, jadi ini yang kita perlu tahu, apa yang sebenarnya ingin diinginkan ya. Ya, tentu ini perlu pendampingan kalau mereka ini adalah jemaat kita, ya kita perlu mendampingi mereka ya Bapak Ibu supaya mereka ambil keputusan-keputusan yang tepat. Jelas kalau dalam pernikahan konsep Kristen kita dipanggil tidak bercerai ya, sebisa mungkin mempertahankan pernikahan itu ya, meskipun berdarah-darah ya kita perjuangkan pernikahan itu bisa selamat, bisa sampai kepada maut memisahkan. Tetapi ya ini bicara tetapi kalau sampai ada pria itu tidak mau berubah, tetap mau suka main perempuan, suka berselingkuh, suka berjudi dan suka merugikan ya, suka membawa ketidakbaikan, tentu ya wanita itu boleh untuk berpisah ya, berpisah tidak bersama dengan pria seperti itu. Langkah keempat, cari tahu apakah rekonsiliasi tersedia ya, hubungan itu bisa kembali baik ya. Coba diberikan pertanyaan misalnya orang yang suami ini mau tidak bertanggung jawab. Apakah dia mau melihat kesalahannya dia? Apakah dia mau mengenali konsekuensi perilakunya dia ya? Lalu apakah dia menyesal? Ya, sungguh-sungguh menyesal. Ya.
apakah dia bertobat, mau minta maaf, apakah dia transparan, ya, apakah dia jujur dengan keseluruhan cerita. Jadi jika seorang jujur, menyesal, meminta maaf, ya, tentu langkah berikutnya menilai menilai kepercayaan itu untuk menentukan kepercayaan ini perlu diberikan kepada dia, ya. Menilai kepercayaan itu apakah kepercayaan itu bisa diberikan, ya. Nah, untuk itu perlu ada bantuan outside support, orang-orang dari luar mendukung, ya, memberikan dukungan. Kalau itu jemaat, ada rohaniwan, majelis, orang-orang yang rohani, dewasa rohani membimbing wanita ini, ya. Lalu outside intelligence, itu ada pemikiran-pemikiran yang banyak yang memberi masukan-masukan, ya. Ada psikiater kah, ada dokter kah, psikolog kah, hamba Tuhan yang memberikan masukan-masukan. Ada structure pad itu kayak pola-pola pemulihannya bagaimana, ya. Nah, lalu melihat langkah ketujuh itu mencari bukti perubahan nyata. Kalau dia sungguh-sungguh berubah, kepercayaan itu boleh diberikan kembali, ya. Seorang istri boleh tetap memberikan kepercayaan kepada suaminya untuk bersama-sama karena dia bisa dipercayai, ya. Terus bergerak maju, ya. Dalam hidup ini terus mari kita bergerak maju, ya. Tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, ya, tentu orang yang sudah ditipu beberapa M, ya jangan lagi kena tipu beberapa M, ya, dari orang yang sama, ya. Kalau sudah tahu orang ini ya menipu merugikan beberapa miliar, masih dipercayai lagi lalu tertipu berapa puluh M. Nah, jadi kita harus tahu, kita harus pakai pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, 5 pertanyaan tadi itu apakah dia bisa memahami orang, dia bisa punya motivasi yang kasih, dia punya kemampuan, dia bisa punya karakter yang baik, yang ada perubahan-perubahan, ya, pertobatan, lalu kemudian track record, lihat track recordnya bagaimana. Nah, ini 5 pertanyaan itu bisa menolong untuk kita orang tua ngajari anak-anak kita sejak dini, ya, ketemu orang itu yang aman, tidak aman bagaimana, ya, bagaimana percayai orang-orang yang kok yang orang tidak aman ya tidak usah dipercayai, ya. Orang tidak aman itu orang yang suka menjelekkan orang, merendahkan orang yang toksit, ya. Orang tua mengajar anak-anak tentang karakter, nilai spiritual, nilai kompetensi kehidupan, mana teman yang harus bergaul, ya. Ini praktekkan untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita tahu kapan percaya, kapan tidak percaya. Ya, misalnya contoh anak-anak dilatih, jangan bicara dengan orang asing. Jangan mengambil permen dari seorang yang tidak kamu kenal. Jangan pergi berkencan, ya, dengan orang yang pertemuannya secara online. Kita nggak tahu teman-temannya itu bagaimana. Kecuali betul-betul teruji, ya. Jauhi anak-anak yang menggunakan narkoba. Jangan percaya seseorang jika mereka telah berbohong padamu di masa lalu. Jika seseorang itu adalah pembuli, pengganggu, menjauhlah dari mereka, ya. Jadi ini perlu dilatih anak-anak kita, ya. Dan mari kita terus memperlengkapi diri kita, ya, tentang hal ini. Menurut saya berhenti di sini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada ingin menambahkan, silakan, ya. Segala pujian buat Tuhan.